Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Program membaca tafsir Al-Munir bersama saya Abdul Fattah Fakhruddin pada hari Kamis 23 September 2021 jam 7.40 pagi waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi'i hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib ayyuhal ikhwah, ahlan wa sahlan di program kami. Kita insyaallah pada hari ini akan melanjutkan belajar tentang ilmu bagaimana pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Kita akan membacakan suratul Fatihah untuk Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili ila ruhi hadrati Syekh Wahbah Az-Zuhaili Al-Fatihah. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumpulan Al-Quran. Coba kita perbesar ya. Urutan pengumpulan Al-Quran. Urutan ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran Al-Karim yang turun sesuai dengan peristiwa dan momentum, yang mana kadang turun satu surat lengkap atau kadang beberapa ayat atau sebagian dari satu ayat saja, sebagaimana yang telah kita ketahui di pelajaran tentang cara turunnya Al-Quran. Tidaklah seperti urutan yang kita lihat pada mushaf sekarang maupun pada mushaf yang lampau, yang mana urutan ini bersifat tauqifi, yakni ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ayyuhal ikhwah, Al-Quran mengalami pengumpulan atau kompilasi sebanyak 3 kali. Kapan saja itu? Mari kita lihat. Yakni pengumpulan pada masa Nabi kita, kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan juga pada masa Khalifah Utsman ibn Affan. Mari kita coba ulas pada pengumpulan mushaf di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kompilasi pertama terjadi pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara beliau menghafalnya, dengan menjaga hafalannya agar kuat dan mantap. Sebagaimana yang beliau lakukan seperti pada pahatan di batu di dalam dada beliau. Demikianlah perumpamaannya. Jadi hafalan Al-Quran
pada masa Nabi itu dijaga dengan hafalannya beliau. Hafalan yang kuat, hafalan yang mantap, laksana ikhwah. Laksana batu yang terpahat di dalam dada beliau, dan pahatan-pahatan itu yang ada pada batu di dada beliau itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Mari kita simak bagaimana Al-Quran menjelaskan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjaganya. Surah Al-Qiyamah menjelaskan dari ayat ke-16 sampai ke-19 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Arti ayat tersebut yaitu janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Pada ayat berikutnya, fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Thumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Tayyib, ayyuhal ikhwah. Baik, bismillah. Halo, 1, 2, 3. 1, 2, kita cek suaranya. Kita cek suaranya. Kita cek suaranya, 1, 2. Kita cek suaranya, 1, 2. Kita cek suaranya, 1, 2. Ayo ikhwah rahimakumullah. Demikianlah Al-Quran menjelaskan bagaimana Al-Quran dijaga pada Nabi kita, pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan hafalan beliau kepada malaikat Jibril alaihi salam 1 kali setiap bulan Ramadan. Dan beliau membacakan hafalannya sebanyak 2 kali di bulan Ramadan yang terakhir sebelum beliau wafat. Beliau wafat itu di hari bulan Rabiul Awal, dan sebelum itu berarti beliau masih sempat untuk memurojaah hafalannya 2 kali di Ramadan yang terakhir. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya kepada para sahabat seperti pembacaan yang beliau lakukan di depan malaikat Jibril alaihi salam. Dan ini di dalam kitab Halaqah kita sebut sebagai Halaqah An-Nur. Bagaimana
Nabi kita belajar kepada malaikat Jibril. Dan kemudian halaqah ar-ridwan. Bagaimana Rasulullah ini mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat di halaqah yang namanya halaqatur ridwan. Para sahabat menulisnya setelah dapat dari Nabi seperti yang mereka dengar dari beliau. Lah, para penulis wahyu jumlahnya ada 25 sahabat. Ada 25 orang. Oke. Menurut penelitian, mereka sebetulnya totalnya sekitar 60 orang dari yang 25 itu. Yang paling terkenal adalah 4 khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar ibn Khattab, Khalifah Uthman ibn Affan, Khalifah Ali ibn Abi Talib, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dan saudaranya Yazid bin Abi Sufyan, Mughirah bin Syu'bah, Zubair ibnul Awam, dan sahabat Khalid ibn Walid. Oke, ayo ikhwah. Al-Quran ini juga dihafal oleh beberapa sahabat di luar kepala. Jadi beliau hafalkan Al-Quran itu. Karena adanya dorongan cinta yang mereka miliki terhadap Al-Quran dan berkat kekuatan ingatan dan memori yang mereka miliki, yang mana itu terkenal menjadi kelebihan mereka. Sampai-sampai sahabat-sahabat ini dalam perang memberantas kaum murtad telah gugur 70 orang penghafal Al-Quran. Abu Ubaid dalam kitab Al-Qira'at menjelaskan sebagian dari para penghafal Al-Quran. Di antara kaum muhajirin, dia menyebutkan antara lain yaitu 4 khulafa'ur rasyidin. Talhah bin Ubaidillah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Salim bin Ma'qil, maula Abi Hudzaifah, sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah ibnu Sa'ib. Kemudian keempat Abdullah. Siapa saja? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu Zubair. Kemudian Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, dan Sayyidah Ummu Salamah. Di antara kaum Ansor, Abu Ubaid menyebutkan di bukunya antara lain sahabat Ubadah ibnu Samit, Mu'ad Abu Halimah, Mujammi' bin Jariyah, Fadalah bin Ubaid, dan Maslamah bin Mukhallad. Adapun para penghafal yang paling terkenal di antaranya adalah sahabat Uthman, sahabat Ali, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Abu Darda, sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Ibnu Mas'ud, dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Baik. Demikianlah ayol ikhwah bagaimana kompilasi Al-Quran terjaga di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setorkan setiap bulan Ramadan kepada muallim beliau yaitu Malaikat Jibril
Dan terkhusus pada Ramadan yang kedua, beliau murojaah 2 kali. Kemudian beliau sampaikan Al-Quran kepada para sahabat. Ada yang menulis dan tentunya itu ada sekitar 25 yang terkenal dari 60. Kemudian para sahabat pun di dalam menjaga Al-Quran itu tidak hanya dengan tulisan, ya, namun juga ada yang menghafalkannya di luar kepala, baik dari kaum muhajirin maupun juga kaum ansor, di mana kita bisa melihatnya di kitab Al-Qiraat karangan dari Abu Ubaid. Dan tadi juga dijelaskan bagaimana beberapa nama para penghafal yang paling terkenal di dalam masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayo ikhwah rahimakumullah. Insya Allah untuk fase kompilasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq akan kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Karena ini sudah masuk untuk jam hampir mau masuk ya. Kalau saya masuknya di tempat tugas saya itu jam 9.30. Jadi saya ada waktu 1,5 jam untuk persiapan. Jadi saya mohon maaf. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Memang baiknya juga dibuat terpisah-terpisah seperti ini sehingga nanti sebagaimana yang sudah kita dapatkan ilmunya di fase bagaimana Al-Quran turun kan dianjurkan bertahap per materi begitu ya. Insya Allah ini tidak menyalahi daripada yang sudah disampaikan oleh Syekh Bazuhili. Mudah-mudahan kebaikan ini pun sampai kepada beliau. Demikian ayat ikhwah yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.